Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alia Putri Heriliana dengan NIM P279041242129 dari kelas 1C Prodi STR Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan fisika dalam keperawatan yang terbagi menjadi 4 subsistem, yaitu yang pertama ada bioakustik, yang kedua ada biolistrik, yang ketiga ada biooptik, dan yang keempat ada biofluida. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat dan akustika berarti kajian getaran dan nada. Sedangkan menurut istilah, akustika berarti bagian fisik pendengaran yang tercakup dalam suatu bidang. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Bunyi. Gelombang bunyi yaitu gelombang yang dihasilkan akibat adanya vibrasi atau getaran dari suatu bunyi. Sedangkan bunyi itu adalah rambatan, susikan elastis dalam medium konibu atau 3 dimensi. Gelombang bunyi timbul akibat terjadi perubahan mekanik pada gas, zat cair atau gas yang merambat ke depan dengan kecepatan. Gelombang bunyi menjalar secara transversal atau secara longitudinal. Secara transversal arahnya tegak lurus dengan arah getaran, sedangkan secara longitudinal arah rambatnya sejajar dengan arah getaran. Jenis gelombang bunyi yaitu ada dua. Yang pertama ada transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus dan dengan rambatnya. Contohnya yaitu gelombang tali, gelombang elektromagnetik cahaya. Yang kedua ada longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang suara. Sifat gelombang bunyi. Yang pertama, gelombang memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, mengalami pantulan atau refleksi. Yang ketiga, mengalami pembiasan atau refraksi. Yang keempat, mengalami pelenturan atau difraksi. Yang kelima, mengalami perpaduan atau interferensi. Yang keenam, mengalami penguraian atau dispersi. Yang ketujuh, dapat diserap arah getarnya yaitu polarisasi. Klasifikasi gelombang bunyi. Yang pertama ada infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi pada frekuensi ini tidak dapat didengar manusia. Pada frekuensi ini, gelombang bunyi hanya dapat didengar oleh binatang tertentu seperti jangkrik. Yang kedua ada audiosonik, yaitu frekuensi gelombang bunyi audiosonik berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi pada rentang frekuensi inilah yang dapat didengar oleh manusia. Rentang frekuensi ini dinamakan jangkauan pendengaran. Yang ketiga ada ultrasonik gelombang bunyi, yaitu memiliki frekuensi di atas 20 Hz. Bunyi pada frekuensi ini tidak dapat didengar manusia. Binatang yang dapat mendengar ultrasonik antara lain anjing dapat mendengar frekuensi 50 Hz, kelelawar dapat mendeteksi frekuensi sampai 100.000 Hz. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi bunyi tiap satuan waktu yang menembus secara tegak lurus bidang persatuan luas. Untuk menghitung intensitas bunyi perlu mengetahui energi yang dibawa oleh gelombang bunyi. Energi gelombang bunyi ada dua, yaitu yang pertama energi potensial bunyi, yang kedua ada energi kinetik. Kebisingan. Bising ialah bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan aktivitas alam seperti bicara atau pidato maupun buatan, yaitu seperti bunyi mesin, dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menimbulkan ketulian yang bersifat relatif. Alat ukur kebisingan adalah sound level meter. Pembagian kebisingan berdasarkan frekuensi, tingkat tekanan, tingkat bunyi, dan tenaga bunyi, maka bising dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada audible noise atau bising pendengaran. Bising ini disebabkan oleh frekuensi bunyi antara 31,5 sampai 8.000 Hz. Yang kedua ada occupational noise, yaitu bising yang berhubungan dengan pekerjaan. Bising ini disebabkan oleh bunyi mesin di tempat kerja, bising dari mesin ketik. Yang ketiga ada impulse noise atau impact noise atau bising impulsif, yaitu bising yang terjadi akibat adanya bunyi yang menyentak, misalnya pukulan palu, ledakan meriam, tembakan, dan lain-lain. Berdasarkan waktu terjadinya, maka bising dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama bising
kontinu dengan spektrum luas, misalnya karena mesin atau kipas angin. Yang kedua, bising kontinu dengan spektrum sempit, misalnya bunyi gergaji penutup gas. Yang ketiga, bising terputus-putus, misalnya lalu lintas, bunyi kapal terbang di udara. Yang keempat, bising sehari penuh atau full noise time. Yang kelima, bising setengah hari part-time noise. Yang keenam, bising terus-menerus steady noise. Dan yang ketujuh ada bising impulsif atau impulse noise ataupun bising sesaat atau letupan. Pengaruh bising pada kesehatan: yang pertama, hilangnya pendengaran sementara. Yang kedua, kebal atau imun terhadap bising. Yang ketiga, telinga berdengung. Yang keempat, kehilangan pendengaran menetap, biasanya dimulai dari frekuensi 4 GHz. Yang kelima, menimbulkan gangguan psikologis berupa stres, insomnia, dan depresi. Pembagian alat pendengar: telinga dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, gedang kanan telinga, batas telinga luar yaitu dari daun telinga sampai dengan membran timpani. Yang kedua ada telinga tengah, batas telinga tengah mulai dari membran timpani sampai dengan tuba eustachi, terdiri dari 3 buah tulang kecil yaitu os malleus, os incus, dan os stapes. Yang ketiga ada telinga dalam, berada di belakang tulang tengkorak kepala, terdiri dari cochlea dan oval lambung. Vibrasi. Vibrasi adalah getaran, dapat disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanis. Vibrasi dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, vibrasi karena getaran udara yang pengaruhnya terutama pada akustik. Yang kedua, vibrasi karena getaran mekanis mengakibatkan timbulnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan berpengaruh terhadap alat-alat tubuh yang sifatnya mekanis pula. Efek vibrasi pada kesehatan: alat-alat yang dipakai akan bergetar dan getaran tersebut disalurkan pada tangan. Getaran-getaran pada waktu singkat tidak berpengaruh pada tangan, tetapi dalam jangka waktu cukup lama akan menimbulkan kelainan pada tangan berupa kelainan pada syaraf dan peredaran darah, kerusakan pada persendian tulang, sikap tubuh terhadap tekanan mekanis. Badan merupakan susunan elastis yang kompleks dengan tulang sebagai penyokong, alat-alat penulasan kekuatan serta kerja otot. Kerangka, alat-alat urat dan otot memiliki sifat elastis yang bekerja secara serentak sebagai peredam dan penghantar getaran. Gelombang dalam bidang kesehatan. Penggunaan dalam bidang kesehatan berkaitan dengan efek yang ditimbulkan gelombang ultrasonik dan sifat gelombang multi. Maka gelombang ultrasonik dipergunakan sebagai diagnosis dan pengobatan. Contoh alat yang menggunakan gelombang ultrasonik itu ada MRI, USG, dan berbagai prosedur radiologis misalnya CRX, CT scan, dan sebagainya. MRI sering dilakukan dan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap otak, syaraf tulang belakang, jantung, pembuluh darah, tulang sendi, jaringan lunak, dan organ-organ tubuh lainnya. Pemeriksaan MRI membutuhkan bantuan zat pewarna khusus yang disuntikan melalui pembuluh darah untuk membantu meningkatkan ketepatan gambar sebagai hasil dari pemeriksaan. SOP penggunaan MRI. Yang pertama, pasien berbaring di atas meja pemeriksaan. Yang kedua, pasien mengenakan tali pengikat dan bantal untuk menjaga posisi tubuh. Yang ketiga, pasien mengenakan headset untuk mengurangi suara bising dari mesin MRI. Yang keempat, pasien melepas semua barang bawaan dan perangkat logam yang dapat dilepas. Yang kelima, pasien mungkin akan disuntik cairan kontras melalui pembuluh darah vena di tangan kanan atau lengan. Radiografer menempatkan kumparan magnet pada area tubuh yang akan diperiksa. Meja pemeriksaan digerakkan ke dalam mesin MRI. Pasien diminta untuk tidak bergerak atau tidak banyak bergerak. Pemindahan dilakukan untuk mendapatkan gambar organ tubuh yang diperiksa. Pemeriksaan MRI biasanya berlangsung selama 20-90 menit. Setelah pemeriksaan, pasien bisa pulang langsung, namun disarankan untuk ditemani pendamping, terutama jika mendapat obat penenang. Pemeriksaan MRI menggunakan gelombang radio dan teknologi magnet untuk menghasilkan gambar struktur tubuh. Pemeriksaan ini tidak menggunakan sinar X sehingga lebih aman termasuk bagi ibu hamil.
listrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik adalah ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik pada organ tubuh. Macam-macam gelombang arus listrik. Yang pertama ada arus listrik bolak-balik. Yang kedua ada arus setengah gelombang. Yang ketiga ada arus searah penuh tapi masih mengandung ripple atau desir. Yang keempat ada arus searah murni. Yang kelima ada faradik. Yang keenam ada surget faradik atau sentakan faradik. Yang ketujuh ada surget sinusoidal atau sentakan sinusoidal. Yang kedelapan ada galvanik yang interruptus. Yang kesembilan ada arus gigi gergaji. Kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh manusia. Yang pertama ada sistem syaraf dan neuron. Yang kedua ada kelistrikan syaraf. Yang ketiga ada perambatan potensial. Yang keempat ada aksi kelistrikan pada sinapsis dan neuronal junction. Yang kelima ada kelistrikan otot jantung. Yang keenam ada elektroda. Sistem syaraf. Fungsi utama sistem syaraf yaitu penerimaan, integrasi, dan penentuan respon tubuh terhadap stimulus. Klasifikasinya yaitu ada SSP dan SST. Strukturnya ada neuron dan sel pendukung. Mekanisme kerja pengantar impuls atau neuron-neuron serta sel-sel lain melalui pembentukan potensial aksi dan transmisi sinaptik berupa saluran ion, potensial membran, potensial aksi, dan neurotransmitter. Sistem syaraf neuron merupakan unit fungsional dan unit pendukung sel yang strukturnya terspesialisasi untuk komunikasi, yaitu dapat menerima, mengintegrasi, dan merespon seperti dendrit, soma, akson, dan celah nisap. Sistem penghantar informasi, koordinasi, dan pengaturan. Kebutuhan sistem penghantar informasi, koordinasi, dan pengaturan, sistem syaraf, dan sistem endokrin. Sistem syaraf mengontrol dan mengintegrasikan aktivitas tubuh melalui perubahan sensasi, menginterpretasikan dan bereaksi, memberikan respon. Sel-sel syaraf menyampaikan pesan dengan mengantarkan sinyal listrik dan sinyal kimia. Impuls syaraf. Stimulus merupakan berbagai perubahan dalam lingkungan yang cukup kuat untuk menginisiasi sebuah potensial aksi. Potensial aksi atau impuls syaraf merupakan sinyal elektrik atau sinyal listrik yang berpropagasi atau menjalar sepanjang permukaan membran neuron. Sinyal listrik terbentuk dan menjalar akibat adanya pergerakan ion-ion seperti natrium dan kalium antara cairan interstisial dan bagian dalam dari neuron melalui saluran ion atau ion channel spesifik yang terdapat dalam plasma membran. Sekali terbentuk, impuls syaraf menjalar secara cepat dan dengan kekuatan yang konstan. Kelistrikan jantung. Sel membran otot jantung atau miokardium berbeda dengan syaraf dan otot bergaris. Pada sel otot jantung, ion Na mudah bocor sehingga setelah terjadi repolarisasi komplit, ion Na perlahan-lahan akan masuk kembali di dalam sel dengan akibat terjadi gejala depolarisasi secara spontan sampai mencapai nilai ambang dan terjadi potensial aksi tanpa terjadi rangsangan dari luar. Kecepatan dasar jantung sama dengan waktu antara mulai depolarisasi spontan sampai mencapai nilai ambang setelah terjadi repolarisasi dipengaruhi oleh perubahan. Yang pertama ada potensial membran istirahat, yang kedua ada tingkat dari nilai ambang, yang ketiga ada slap atau kelangkangan.
dari depolarisasi spontan terhadap nilai ambang, mempengaruhi mekanisme kontrafisiologis terhadap frekuensi jantung. Sekumpulan sel utama yang secara spontan menghasilkan potensial aksi disebut pacemaker atau perintis jantung. Isyarat listrik tubuh yang pertama ada. Isyarat listrik atau electrical signal tubuh merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe-tipe sel tertentu. Dengan mengukur isyarat listrik, tubuh secara selektif sangat berguna untuk memperoleh informasi klinik tentang fungsi tubuh. Yang termasuk isyarat listrik itu ada EMG, ENG, ERG, EOG, EGG, EEG, dan EKG. Shortwave diathermy atau efek diathermy gelombang pendek. Yang pertama menghasilkan panas dan peningkatan efek fisiologis, yaitu meningkatkan metabolisme, meningkatkan darah, menurunkan eksitasi syaraf, meningkatkan relaksasi otot, meningkatkan usaha otot, menurunkan tekanan darah karena vasodilatasi, dan meningkatkan aktivitas kelenjar klinik. Yang kedua ada mempunyai efek pengobatan. Yang pertama terhadap daerah peradangan yaitu oksigenasi meningkat. Yang kedua efek terhadap infeksi bakteri yaitu leukosit dan antibodi meningkat. Yang ketiga ada kehilangan nyeri yaitu panas disebabkan syaraf sensorik sedatif. Dan yang keempat ada terhadap daerah yang patah meningkatkan absorpsi dan aliran darah. Microwave diathermy atau diathermy gelombang mikro, panjang gelombang antara inframerah dan shortwave. Ada metode kondensor dan metode induksi atau kabel. Efeknya yaitu ada efek biologis yang dimana menimbulkan panas pada jaringan yang banyak mengandung air, yaitu otot banyak menyerap gelombang mikro daripada jaringan lemak. Yang kedua ada pengobatan pada penderita yang mengalami ruda paksa atau trauma dan peradangan yaitu nyeri dan spasme otot serta rematik. Bahaya dan kontraindikasi. Yang pertama pada penderita gangguan sirkulasi, meningkat perdarahan dan trombosit serta flebitis. Yang kedua ada TBC dan tumor ganas. Perbedaan microwave dengan shortwave yaitu penetrasi gelombang mikro lebih dalam tapi tidak dapat melewati jaringan yang padat seperti yang dapat dilakukan oleh gelombang pendek. Gelombang mikro kurang berhasil mengobati struktur yang dalam dibanding dengan diathermy gelombang pendek. Defibrillator S-anode di puncak atrium kanan dekat vena cava superior pacemaker secara sinkron memompa darah ke sirkulasi paru-paru dan ke sirkulasi darah sistemik. Kehilangan sinkronasi fibrilasi terbagi menjadi dua, yaitu ada fibrilasi atrium dan fibrilasi ventrikel, yang dimana fibrilasi atrium merupakan ventrikel normal ritme jantung irreguler. Yang kedua ada fibrilasi ventrikel yang dimana tidak mampu memompa darah. Jika tidak dilakukan koreksi dalam beberapa menit akan menyebabkan kematian. Penanganan fibrilasi ada message jantung atau metode mekanik. Yang kedua ada shock listrik pada daerah jantung. Yang ketiga ada counter shock atau sinkronisasi irama jantung. Yang keempat ada defibrilasi jika tidak berespon terhadap counter shock defibrillator. Pemeriksaan EKG atau elektromagnetik itu yang pertama ada persiapan alat yang meliput alat EKG, kasa atau tisu, EKG jeli, kapas alkohol, dan bengkok 2. Persiapan pasien, memberi penjelasan mengenai tindakan dan tujuannya, atur posisi klien terlentang di altar. Bila klien menggunakan aksesoris logam, lepaskan, uang logam dikeluarkan. Rawat cuci tangan, pertahankan privasi klien, buka dan longgarkan pakaian atas klien. Dengan menggunakan kapas alkohol, bersihkan daerah dada, pergelangan tangan, dan kedua tungkai di lokasi pemasangan elektroda, lalu oleskan dengan
HY atau EKG jelly, pemasangan manset elektroda pada kedua tangan dan tungkai, warna merah pada tangan kanan, warna kuning pada tangan kiri, warna hitam pada kaki kanan, dan warna hijau pada kaki kiri. Memasang elektroda dada untuk merekam prakardial dengan cara V1 interkosta keempat pada garis sternum kanan, V2 interkosta keempat pada garis sternum kiri, V3 pertengahan V2 dan V4, V4 pada mid clavikula kiri, V5 pada aksila sebelah kiri depan, V6 pada interkosta kelima mid aksial. Nyalakan mesin EKG, anjurkan klien untuk tidak melakukan pergerakan, buat rekaman secara berurutan sesuai dengan pemilihan LED, bersihkan kembali bekas area pemasangan elektroda dengan tisu atau kasa, buang sampah pada bengkok, buat identitas klien pada hasil rekaman meliputi nama, umur, nomor CM, tanggal, jam, serta nomor LED. Yang terakhir ada klien dirapihkan, alat-alat dibersihkan dan dibereskan. Yang ketiga ada biooptik. Bio artinya makhluk hidup atau zat hidup, dan optik artinya cahaya atau berkas sinar. Fokus utama biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Klasifikasi optik geometrik mempelajari sifat-sifat perambatan cahaya seperti pemantulan, pembiasan, serta prinsip jalannya sinar-sinar. Optik fisik menghitung ciri-ciri fisik dari cahaya. Analogi, sistem optik mata serupa dengan kamera, bahkan lebih mahal dari yang lain. Yang pertama ada mata. Analogi, sistem optik mata serupa dengan kamera, bahkan lebih mahal oleh karena yang pertama, mata bisa mengamati objek dengan sudut yang sangat besar. Yang kedua, tiap mata mempunyai kelopak mata dan ada cairan lubrikasi. Yang ketiga, dalam 1 detik dapat memfokuskan objek berjarak 20 cm. Yang keempat, mata sangat efektif pada intensitas cahaya 10:1. Yang kelima, diafragma mata diatur secara otomatis oleh iris. Yang keenam, bayangan yang terbentuk oleh mata akan diteruskan ke otak. Proses melihat. Sumber cahaya masuk melalui kornea, melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, dibiaskan oleh lensa, jatuh di retina dengan bayangan nyata, terbalik dan diperkecil. Sela-sela batang dan sel kerucut meneruskan sinyal melalui syaraf optik, otak membalikkan bayangan, dan objek terlihat sesuai aslinya. Bagian mata. Mata merupakan struktur berbentuk bola dengan diameter kira-kira 2,5 cm sehingga kerap dikenal sebagai bola mata. Yang pertama ada kornea, bagian terdepan mata yang jernih dan melengkung. Kornea bertindak sebagai lensa awal yang membantu memfokuskan cahaya pada retina. Yang kedua ada iris. Iris adalah lapisan berpigmen yang memberikan warna mata. Ketika cahaya redup, pupil membesar untuk memungkinkan lebih banyak cahaya masuk, dan sebaliknya ketika cahaya terang, pupil akan mengecil untuk memungkinkan kurangnya cahaya masuk. Yang ketiga ada lensa mata. Lensa mata terletak di belakang iris dan dapat berubah bentuk untuk mengatur fokus cahaya. Lensa ini mengarahkan cahaya yang melewati pupil ke retina di bagian belakang mata. Bagian mata. Yang keempat ada retina. Yaitu lapisan jaringan di bagian belakang mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor, yaitu batang dan kerucut. Batang
yang peka terhadap cahaya rendah dan berperan dalam penglihatan dalam kondisi cahaya redup, sementara kerucut berkaitan dengan penglihatan warna dan detail. Yang kelima adalah syaraf optik. Syaraf optik menghubungkan retina dengan otak. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh sel-sel fotoreseptor di retina dikirim melalui syaraf optik ke otak, di mana sinyal ini diartikan sebagai gambar. Gangguan penglihatan yaitu ada miopa atau rabun jauh. Orang dengan miopia, gangguan penglihatan ada miopia atau rabun jauh. Orang dengan miopia dapat melihat objek dekat dengan jelas, tetapi objek jauh menjadi kabur. Yang kedua ada koreksi miopia. Untuk mengoreksi miopia, kacamata dengan lensa cekung atau minus digunakan. Yang keempat ada hipertermi. Yang ketiga ada hipermetropi atau rabun dekat. Orang dengan hipermetropi sering kesulitan melihat objek dekat dengan jelas. Koreksinya yaitu melibatkan penggunaan kacamata berlensa cembung atau plus. Astigmatisme menyebabkan gambar yang terbentuk menjadi buram dan kabur, baik pada jarak dekat maupun jauh. Koreksinya yaitu dengan lensa kacamata yang memiliki lensa silindris. Presbiopi atau mata tua terjadi karena penurunan daya akomodasi lensa mata seiring bertambahnya usia. Kehilangan elastisitas lensa mata adalah penyebab utama presbiopi. Koreksinya yaitu kacamata bifokal atau multifokal biasanya digunakan untuk mengoreksi presbiopi. Lensa mata ini memiliki dua potongan lensa dengan kekuatan yang berbeda, yaitu satu untuk melihat jauh dan satu untuk melihat dekat. Sifat cahaya. Cahaya sebagai fenomena alam yang menciptakan pengalaman visual bagi kita, memiliki sifat-sifat yang unik dan kompleks. Ini adalah contoh dari gelombang elektromagnetik, yang berarti bahwa cahaya adalah bentuk energi yang beramat dalam bentuk gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan sinar X. Yang membedakan cahaya adalah sifat khususnya yang melibatkan spektrum yang terlihat oleh mata manusia. Cahaya juga memiliki sifat pemantulan yang dapat terjadi dalam dua bentuk, pemantulan teratur dan baur. Jenis lensa, yang pertama ada sferis. Lensa ini memiliki bentuk irisan bola yang dapat berupa cembung pada bagian luar atau lensa konveks maupun bagian dalam lensa cekung. Dalam bidang bioptik, lensa sferis digunakan dalam alat mikroskop dan perangkat lainnya untuk memperbesar dan menganalisis objek biologis dengan tingkat detail yang tinggi serta berkontribusi secara besar dalam kemajuan ilmu biologi dan bidang kesehatan. Lensa sferis dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu berdasarkan bentuk permukaannya. Yang pertama ada lensa cembung atau konvergen atau positif. Yang kedua ada lensa cekung atau divergen atau negatif. Yang kedua ada lensa silindris. Lensa ini memiliki bentuk permukaan yang tidak terpusat dan lebih mirip silinder daripada bola. Ada lensa silindris dengan fokus positif dan ada pula dengan fokus negatif. Lensa ini umumnya digunakan untuk mengoreksi astigmatisme pada mata. Aplikasi biooptik dalam kesehatan. Mikroskop dalam bidang kesehatan. Mikroskop merupakan alat optik penting dalam dunia kesehatan. Kata mikroskop berasal dari bahasa Yunani, di mana mikron berarti kecil dan skopos berarti tujuan. Dengan memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya dan pembesaran lensa, mikroskop memungkinkan pengamat untuk melihat struktur dan detail yang sangat kecil di tingkat sel, jaringan, dan mikroorganisme. Berbagai jenis mikroskop seperti mikroskop cahaya, mikroskop elektron, mikroskop konfokal, dan lain-lain digunakan dalam diagnosis medis, penelitian ilmiah, dan pengembangan teknologi medis. Mikroskop memiliki dua lensa utama yang memungkinkan proses pembesaran, yaitu lensa objektif atau lensa plus dan lensa okular atau lensa SOP penggunaan mikroskop. Yang pertama, kabel ditancapkan pada mikroskop dan sumber listrik. Yang kedua, tombol on dinyalakan sehingga lampu akan menyala. Terang cahaya lampu dapat diperbesar dengan menggeser pengatur besar kecil cahaya lampu mikroskop. Yang ketiga, tuas diafragma digeser dari posisi min ke posisi max atau mendekati max agar diperoleh
pencahayaan yang terang pada objek yang sedang diamati. Yang keempat, preparat dipasang pada meja benda. Yang kelima, objek pada mikroskop pertama kali dicari pada perbesaran lemah 4x10 dengan cara memutar skrup kasar mikroskop. Yang keenam, objek dapat diperbesar atau diperjelas dengan menambah ukuran lensa okuler. Penambahan ukuran lensa okuler dilakukan dengan menggeser revolver. Yang ketujuh, perubahan lensa okuler menyebabkan objek yang telah tampak pada perbesaran 5 akan menjadi kabur. Objek yang menjadi kabur dapat diperjelas dengan menggeser skrup halus. Skrup kasar mikroskop sebaiknya tidak digunakan ketika memperjelas objek. Penggunaan skrup kasar pada perbesaran kuat dapat menyebabkan pecahnya kaca benda atau preparat yang sedang diamati. Ketika pengamat berakhir, maka kembalikanlah posisi lensa okuler pada perbesaran terkecil 4x10, kemudian turunkan meja benda dengan cara menggeser makrometer mikroskop. Preparat dari meja benda dilepaskan, tuas diafragma menuju posisi min, kemudian lampu mikroskop diredupkan, tombol off ditekan, kondensor diturunkan, lensa okuler dilap dengan kertas lensa, meja benda dilap dengan lap bersih, kabel dilepaskan dari sumber listrik, kabel dilipat dan dikembalikan pada posisi semula, mikroskop dikembalikan ke tempat semula. Yang keempat yaitu ada biofluida. Kajian hidrodinamika dalam fisika kesehatan dapat ditemukan juga dengan istilah yang mengacu pada pembahasan yang sama, yaitu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir yang terdiri dari zat cair dan gas. Ada fluida yang tak mengalir dan ada fluida yang mengalir. Ilmu yang mempelajari fluida yang tak mengalir disebut hidrostatika dan ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir disebut hidrodinamika. Zat cair, molekul terikat secara longgar tapi berdekatan, tekanan yang terjadi karena gaya gravitasi, tekanan terjadi tegak lurus bidang. Gas, molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan, tekanan akibat tumbukan antara molekul, tekanan terjadi tidak tegak lurus bidang. Aliran zat cair melalui pembuluh darah. Hukum Poiseuille, cairan yang mengalir melalui suatu pipa kecepatannya berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa. Tahanan terhadap debit zat cair. Yang pertama ada panjang pembuluh. Efek panjang pembuluh terhadap debit, makin panjang pembuluh, diameter sama, zat cair akan mendapat tahanan semakin besar, maka debit zat cair akan lebih besar pada pembuluh yang pendek. Yang kedua, diameter pembuluh. Efek diameter pembuluh yaitu kecepatan aliran zat cair makin cepat pada diameter yang pembuluhnya makin besar. Yang ketiga, ada viskositas atau kekentalan. Efeknya yaitu semakin kental zat cair, semakin besar tahanan terhadap dinding pembuluh sehingga dapat ditentukan konsentrasi sel darah merahnya. Keempat, ada tekanan. Efeknya yaitu aliran air mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Aliran air sebanding terhadap perbedaan tekanan. Bunyi jantung. Stetoskop, vibrasi jantung dan pembuluh darah besar karena aliran laminar dan turbulensi. Tekanan darah dapat diukur menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter yang berisi air raksa dan biasanya dikalibrasi dalam mmHg atau mikromilimeter air raksa.
Bagaimana cara mengukur? Yaitu dua nilai tekanan darah yang diukur, yaitu tekanan darah maksimum ketika jantung memompa atau tekanan sistolik, dan tekanan darah jantung beristirahat atau tekanan diastolik. Fluida dalam respirasi. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi, sedangkan keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walau dalam keadaan tertidur sekalipun, karena sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan syaraf otonom. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk ke paru-paru. Demikian juga sebaliknya, jika tekanan di dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar dari paru-paru. Pernapasan dada. Inspirasi pernapasan dada terjadi pada saat otot antar rusuk berkontraksi. Pernapasan perut, yaitu inspirasi pernapasan perut terjadi pada saat otot rongga diafragma berkontraksi. Posisi diafragma menjadi mendatar. Mekanisme paru-paru. Pada saat inspirasi volume paru-paru meningkat, sedangkan tekanan intrapleura mengalami penurunan. Pada waktu inspirasi, jumlah volume udara dalam paru-paru meningkat, sedangkan pada waktu ekspirasi, jumlah volume udara paru-paru menurun. Biofluida dalam bidang kesehatan. Hubungan fluida dengan tekanan darah yaitu beberapa sifat cairan dan prinsip-prinsip yang mengatur aliran cairan melalui pembuluh, yang dimana dalam ruang tertutup mengerahkan tekanan. Tekanan hidrostatik menuju pada gaya yang diberikan liquid oleh seseorang terhadap dinding wadahnya. Tekanan darah yang diberikannya dalam sistem vaskular dikenal sebagai tekanan darah. SOP penggunaan tensimeter atau sphygmometer. Yang pertama, perawat mempersilahkan pasien untuk duduk. Yang kedua, gulung baju lengan atas, kanan atau kiri ke atas. Buka kotak tensimeter dan tegakkan sisi pipa air raksa serta hubungkan selang karet manset dengan selang karet manometer air raksa dengan mencangkan skrupnya. Pasang manset pada pertengahan lengan di atas kanan atau kiri. Tutup bulatan tensimeter dengan memutar skrupnya searah jarum jam dan buka kunci reservoir air raksa. Sambil meraba nadi radialis kanan atau kiri, pompa bulatan tensimeter sehingga air raksa dalam reservoir naik ke pipa manometer. Pompa tensimeter sampai ketinggian air raksa 20 mmHg di atas titik nadi 7 radialis tidak teraba. Pasang stetoskop pada telinga petugas dan sanggupnya pada nadi brachialis kanan atau kiri pasien. Buka tutup pompa sedikit-sedikit sambil mendengarkan bunyi nadi tersebut pada stetoskop. Catat ketinggian air raksa saat bunyi pertama kali terdengar, ini merupakan tekanan sistolik. Catat ketinggian air raksa saat bunyi menghilang dan ini merupakan tekanan diastolik. Buka lebar tutup pompa sehingga udara keluar. Kempiskan manset, gulung manset dan letakkan pada tempatnya di kotak tensimeter. Lepaskan manset dari lengan atas kanan atau kiri pasien. Kosongkan pipa manometer air raksa dengan memindahkan tensimeter ke kiri sehingga air raksa masuk kembali ke reservoir dan tutup kembali reservoir. Dan yang terakhir, lipat kembali sisi pipa manometer. Langkah-langkah pemakaian tensi jarum manual. Yang pertama, pasang tensimeter pada selang, lalu pasang juga pompanya pada selang. Kedua, pasang manset pada lengan bagian atas sekitar 2 jari di atas lipatan siku. Stetoskop diletakkan pada arteri brachialis yang berada pada lipatan siku. Sambil mendengarkan denyut nadi, tekanan pada tensimeter dinaikkan. Pompa sampai angka sekitar 180 atau sampai jarum terlihat bergerak smooth tanpa berhenti sesaat dan denyut nadi tidak terdengar pada stetoskop. Setelah itu, tekanan pada tensimeter diturunkan secara perlahan-lahan. Pada saat denyut nadi mulai terdengar lagi, lihat angka pada jarum tensimeter.
Angka tersebut menunjukkan angka sistolik, misalnya menunjukkan angka 120 mmHg. Pada proses pengukuran, tekanan di dalam tensimeter tetap diturunkan. Suara denyut nadi akan terdengar lebih jelas sampai suara denyut nadi kembali terdengar melemah dan akhirnya menghilang. Saat denyut nadi terdengar melemah, lihat tekanan dalam tensimeter. Angka tersebut menunjukkan angka diastolik, misal menunjukkan angka 80 mmHg, yang artinya tekanan darahnya 120/80 mmHg dan termasuk kategori normal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.